Kastil kuno itu dibangun di atas bukit kecil berhutan di tengah pepohonan tinggi berdaun hijau tua. Tamannya membentang sangat jauh, di satu sisi mengarah ke tepi hutan, dan di sisi lain mengarah ke pedesaan yang jauh. Beberapa meter dari depan rumah terdapat sebuah baskom batu besar dengan wanita-wanita marmer sedang mandi. Baskom-baskom lain terlihat berselang-seling hingga ke kaki lereng, dan aliran air mengalir deras dari satu baskom ke baskom lainnya. Dari rumah bangsawan, yang mempertahankan keanggunan seorang wanita genit yang telah menua, hingga gua-gua berhias kerang, tempat bersemayam cinta-cinta masa lampau, segala sesuatu di rumah kuno ini masih mempertahankan fisiognomi masa lalu. Semuanya tampak masih berbicara tentang adat istiadat kuno, tentang tata krama masa lalu, tentang kegagahan masa lalu, dan tentang hal-hal remeh-temeh nan elegan yang begitu disayangi nenek moyang kita. Di dalam ruang tamu bergaya Louis XV, yang tembok-temboknya dipenuhi dengan para gembala yang sedang merayu para gembala wanita. Wanita-wanita cantik dalam rok melingkar, dan pria-pria gagah berani dalam rambut palsu. Seorang wanita yang sangat tua, yang tampak mati begitu ia berhenti bergerak, hampir terbaring di sebuah kursi malas yang besar, yang di setiap sisinya tergantung sebuah tangan kurus seperti mumi. Matanya yang redup menatap cakrawala yang jauh dengan penuh mimpi, seolah ingin menelusuri taman, menelusuri bayangan masa mudanya. Sesekali, melalui jendela yang terbuka, tercium aroma rumput dan wangi bunga. Hembusan udara itu membuat rambut putihnya berkibar di dahinya yang keriput, dan kenangan-kenangan lama berkelebat di benaknya. Di sampingnya, di atas bangku beralaskan permadani, seorang gadis muda berambut pirang panjang yang dikepang hingga ke belakang, sedang menyulam kain altar. Ada ekspresi termenung di matanya, dan mudah terlihat bahwa ia sedang bermimpi, sementara jari-jarinya yang lincah menyapu karyanya. Namun wanita tua itu menoleh dan berkata, "Berthe, bacakan aku sesuatu dari koran, agar aku masih bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia." Gadis muda itu mengambil koran, lalu meliriknya sekilas. Ada banyak hal tentang politik, Nenek, haruskah aku melewatkannya? Ya, sayang, apa tidak ada kisah cinta? Kalau begitu, apakah kegagahan sudah mati di Prancis, sehingga mereka tidak lagi membicarakan penculikan atau petualangan seperti dulu? Gadis itu melakukan pencarian panjang melalui kolom-kolom surat kabar. Ini satu. Katanya. Judulnya drama cinta. Wanita tua itu tersenyum di antara kerutannya. Bacakan itu untukku. Katanya. Dan Berthe pun memulai. Ini adalah kasus saling lempar kebencian. Seorang istri, demi membalas dendam pada selingkuhan suaminya, membakar wajah dan matanya. Ia meninggalkan pengadilan Assizes dengan pembebasan, dinyatakan tidak bersalah, di tengah tepuk tangan penonton. Sang nenek bergerak dengan gembira di kursinya, dan berseru, "Ini mengerikan, sungguh mengerikan. Coba lihat apakah kamu bisa menemukan bacaan lain untukku, sayang." Berthe kembali melakukan pencarian, dan di bagian bawah laporan kasus kriminal, dia membaca. Drama suram. Seorang gadis toko, yang tak lagi muda, membiarkan dirinya disesatkan oleh seorang pemuda. Kemudian, untuk membalas dendam pada kekasihnya, yang hatinya ternyata tak menentu, ia menembaknya dengan revolver. Pria malang itu cacat seumur hidup. Juri, yang semuanya bermoral, yang membenarkan cinta terlarang sang pembunuh, dengan terhormat membebaskannya. Kali ini nenek tua itu tampak sangat terkejut, dan dengan suara gemetar dia berkata, "Wah, kalian gila sekarang, gila. Tuhan yang baik telah memberimu cinta, satu-satunya pesona dalam hidup. Manusia telah menambahkan kegagahan ini, satu-satunya pengalih perhatian di saat-saat membosankan kita. Dan di sini kalian mencampurnya dengan kebencian dan revolver, seolah-olah seseorang menuangkan lumpur ke dalam kendi anggur Spanyol." Berthe tampaknya tidak memahami kemarahan neneknya. Tapi, Nek, wanita ini membalas dendam. Ingat,
Dia sudah menikah dan suaminya berselingkuh. Sang nenek terkejut. Ide apa saja yang telah mereka masukkan ke dalam kepala kalian, wahai gadis-gadis muda zaman sekarang? Berthe menjawab. Tapi pernikahan itu sakral, Nenek. Hati sang nenek, yang lahir di zaman kepahlawanan yang agung, tiba-tiba melonjak. Itulah cinta yang sakral, Katanya. dengarkanlah, nak, seorang perempuan tua yang telah melihat 3 generasi, dan yang telah memiliki pengalaman yang sangat panjang dengan pria dan wanita. Pernikahan dan cinta tidak memiliki kesamaan. Kita menikah untuk membentuk keluarga, dan kita membentuk keluarga untuk membentuk masyarakat. Masyarakat tidak bisa tanpa pernikahan. Jika masyarakat adalah sebuah rantai, setiap keluarga adalah mata rantai dalam rantai itu. Untuk menyambung mata rantai tersebut, kita selalu mencari logam dengan tatanan yang sama. Ketika kita menikah, kita harus menciptakan kondisi yang sesuai, kita harus menggabungkan kekayaan, menyatukan ras yang sama, dan mengincar kepentingan bersama, yaitu kekayaan dan keturunan. Kita menikah hanya sekali, nak, karena dunia mengharuskan kita melakukannya, tetapi kita dapat mencintai 20 kali dalam satu kehidupan karena kodrat telah menciptakan kita seperti ini. Pernikahan, kau tahu, adalah hukum, dan cinta adalah naluri yang mendorong kita, terkadang di jalan yang lurus, dan terkadang di jalan yang berliku-liku. Dunia telah membuat hukum untuk melawan naluri kita, memang perlu membuatnya, tetapi naluri kita selalu lebih kuat, dan kita tidak boleh terlalu menentangnya, karena naluri itu berasal dari Tuhan, sementara hukum hanya berasal dari laki-laki. Jika kita tidak mengharumkan hidup dengan cinta, cinta sebanyak mungkin, sayang, seperti kita menambahkan gula ke dalam obat-obatan untuk anak-anak, tak seorang pun akan mau menerimanya begitu saja. Berthe terbelalak kaget. Oh, Nek, kita hanya bisa mencintai sekali. Sang nenek mengangkat tangannya yang gemetar ke arah surga, seolah-olah sekali lagi ingin memohon kepada dewa keberanian yang telah tiada. Ia berseru dengan geram, Kalian telah menjadi ras hamba, ras rakyat jelata. Sejak revolusi, mustahil lagi mengenali masyarakat. Kalian telah melekatkan kata-kata besar pada setiap tindakan, dan tugas-tugas yang melelahkan pada setiap sudut kehidupan. Kalian percaya pada kesetaraan dan gairah abadi. Orang-orang telah menulis puisi yang menceritakan bahwa orang-orang telah mati karena cinta. Pada zamanku, puisi ditulis untuk mengajarkan pria mencintai setiap wanita. Dan kami, ketika kami menyukai seorang pria, anakku, kami mengirimkannya sebuah halaman. Dan ketika sebuah keinginan baru muncul di hati kami tidak ragu untuk menyingkirkan kekasih terakhir, kecuali kita mempertahankan keduanya. wanita tua itu tersenyum tajam, dan sekilas kenakalan bersinar di mata abu-abunya, kenakalan intelektual dan skeptis dari orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka terbuat dari tanah liat yang sama seperti yang lain, dan yang hidup sebagai tuan yang tidak memiliki keyakinan umum. Gadis muda itu, yang menjadi sangat pucat, berkata dengan terbata-bata. Jeti, wanita tidak punya kehormatan. Sang nenek tak lagi tersenyum. Seandainya ia menyimpan sedikit ironi Voltaire dalam jiwanya, ia juga menyimpan sedikit filosofi cemerlang Jean-Jacques. Tak ada kehormatan. Karena kita mencintai, dan berani mengatakannya, dan bahkan menyombongkannya. Tetapi, anakku, jika salah satu dari kita, di antara para wanita terhebat di Prancis, hidup tanpa kekasih, ia pasti akan membuat seluruh istana menertawakannya. Mereka yang ingin hidup berbeda hanya perlu masuk biara. Dan kau bayangkan, mungkin, bahwa suamimu hanya akan mencintaimu saja, seumur hidup mereka. Seolah-olah, memang, ini bisa terjadi. Kukatakan padamu bahwa pernikahan adalah hal yang penting agar masyarakat dapat eksis, tetapi itu bukan kodrat ras kita. Kau mengerti? Hanya ada satu hal yang baik dalam hidup, yaitu cinta. Dan betapa kau salah memahaminya. Betapa kau merusaknya. Kau memperlakukannya sebagai sesuatu yang hikmat seperti sakramen, atau sesuatu yang harus dibeli, seperti gaun. Gadis muda itu menangkap tangan wanita tua yang gemetar itu dengan tangannya sendiri. Aku mohon padamu, Nek, jangan bicara. Dan, sambil berlutut, dengan air mata di matanya, ia berdoa kepada Tuhan agar menganugerahkan padanya gairah yang besar, satu-satunya gairah yang abadi, sesuai dengan impian para penyair modern.
Sementara itu, sang nenek, sambil mencium keningnya, masih dipenuhi dengan akal sehat dan menawan yang digunakan para filsuf gagah berani untuk mewarnai pemikiran abad ke-18, bergumam. Hati-hati, sayangku yang malang, kalau kau percaya pada kebodohan seperti itu, kau akan sangat tidak bahagia.